Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pelaku usaha, perkenalkan nama saya Adila Dwi Rahmadani. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran dengan NIM akhir 494 dari Universitas Negeri Surabaya. Kalian punya mimpi besar untuk bangun bisnis, atau kamu baru aja mendirikan PT tapi mendadak pusing pas mikirin legalitas dan perizinannya. Aduh, mulai dari mana ya? Biayanya mahal gak ya? Prosedurnya ribet gak ya? Tenang, kamu gak sendirian. Di video kali ini kita bakal bahas tentang apa itu izin usaha, dokumen apa aja yang wajib dimiliki oleh sebuah PT, dan kita akan praktik langsung cara buat NIB lewat sistem OSS secara gratis. Jadi pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Pertama-tama, kita samakan persepsi dulu ya teman-teman. Apa sih sebenarnya izin usaha itu? Jadi menurut JDIH Kementerian Keuangan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan PP Nomor 1 Tahun 2006, izin usaha adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintahan kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ingat ya, kata kuncinya adalah legalitas. Memperoleh izin berusaha itu hukumnya wajib bagi setiap entitas bisnis di Indonesia, tanpa terkecuali, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, sampai perusahaan skala besar berbentuk PT. Lisensi ini yang dapat melegalkan setiap jengkal operasional bisnis kamu. Tanpa izin resmi, sukses apapun bisnismu saat ini, ada potensi besar usahamu bisa ditutup paksa oleh pemerintahan atau terkena sanksi hukum yang berat. Menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, dokumen perizinan itu umumnya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah izin dasar. Ini adalah pondasi awal sebelum PT kamu bisa melangkah lebih jauh. Isinya meliputi akta pendirian PT yang sudah disahkan oleh Kemenkumham, NPWP Badan Usaha untuk urusan perpajakan, izin domisili sebagai bukti lokasi usahamu, dan yang paling utama adalah NIB atau nomor induk berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Kelompok kedua adalah izin usaha sektoral. Izin ini lebih spesifik, tergantung apa bidang usahamu. Apakah bergerak di bidang perdagangan, industri pabrik, pertambangan, perhotelan, pertanian, atau penyedia tenaga kerja. Setiap sektor punya aturan mainnya masing-masing. Biar kamu gak bingung, kita masuk ke contoh kasus sederhana ya. Kenalin, ada seseorang bernama Andi. Andi baru saja mendirikan perusahaan bernama PT Kopi Sukses Bersama. Bisnis utamanya adalah membuka jaringan kafe kopi kekinian, sekaligus mengelola biji kopinya sendiri di gudang belakang. Langkah pertama Andi adalah membuat izin dasar. Dia pergi ke notaris untuk membuat akta PT dan mengurus NPWP perusahaan. Setelah legalitas dasarnya beres, Andi wajib mendaftarkan PT-nya ke sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Di dalam prosesnya, Andi harus memasukkan kode yang disebut KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai. Karena bisnis Andi ada dua, dia memasukkan kode KBLI untuk kedai kopi dengan kode KBLI untuk industri pengolahan kopi. Begitu NIB-nya terbit, bisnis kafe Andi resmi terdaftar dan diakui oleh negara. Sekarang, gimana cara Andi atau kamu sendiri dapetin NIB? Caranya 100% online dan gratis loh. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya lewat situs resmi oss.go.id. Pertama, siapkan dokumen berupa akta PT, SK Kemenkumham, NPWP PT, serta KTP dan NPWP milik direktur utama. Langkah pertama, membuat akun. Buka oss.go.id, klik tombol daftar, pilih skala usaha PT kamu, lalu pada jenis pelaku usaha, pilih badan usaha dan pilih bentuknya, yaitu PT. Masukkan email aktifmu, klik verifikasi, masukkan kodenya, buat password, dan klik daftar. Langkah kedua, ajukan permohonan. Setelah punya akun, silahkan login. Di halaman utama,
masuk ke menu perizinan berusaha, lalu klik permohonan baru. Di sini, klik tambah bidang usaha, lalu masukkan kode KPLI yang persis sama dengan tertera di akta pendirian PT kamu. Lengkapi juga data modal, kapasitas produksi, dan detail lokasinya. Langkah ketiga, verifikasi dan terbitkan. Periksa ulang semua data. Jika sudah sesuai, centang semua kotak pernyataan mandiri sebagai bukti tanggung jawab kebenaran data. Terakhir, klik terbitan perizinan berusaha dan klik unduh NIB. Dokumen NIB kamu sudah siap dicetak. Sebagai informasi tambahan, NIB ini berlaku seumur hidup selama perusahaan aktif ya. NIB juga berfungsi ganda sebagai identitas dan izin usaha dasar. Karena sekarang sistem USS berbasis resiko, kalau bisnis kamu masuk kategori resiko rendah, NIB saja sudah cukup untuk operasional. Tapi kalau resikonya menengah atau tinggi, mungkin butuh sertifikat standar atau izin tambahan setelah NIB terbit. Ada 3 manfaat luar biasa yang bakal jadi penentu perkembangan bisnismu ke depan. Pertama, sebagai sarana perlindungan hukum, kamu bisa operasional dengan tenang tanpa rasa cemas akan penertiban atau sidak dari pihak yang berwajib. Kedua, meningkatkan kredibilitas. Bisnis yang punya legalitas lengkap akan terlihat jauh lebih profesional. Ini bakal meningkatkan trust atau tingkat kepercayaan publik, konsumen, dan juga mitra bisnis kamu. Ketiga, membuka akses pendanaan. Legalitas adalah syarat mutlak. Tanpa NIB dan izin yang jelas, investor nggak akan berani mempercayakan dana mereka ke bisnis kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk amankan dan legalkan usahamu sekarang juga demi bisnis yang siap naik kelas. Sekian video edukasi mengenai perizinan usaha. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.